Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas mengenai materi virus yang soal-soalnya sudah kalian kerjakan sebelumnya. Langsung saja nomor 1, virus tidak dianggap sebagai sel karena. Nah, kita lihat pilihannya. Untuk yang A, ukurannya sangat kecil, tidak mempunyai sitoplasma dan membran sel serta dapat dikristalkan. Nah, ini ukurannya lebih kecil dibandingkan sel. Jelas berarti bukan sel, tidak memiliki sitoplasma. Iya, virus tidak memiliki sitoplasma dan membran sel, hanya memiliki kapsid dan asam nukleat serta dapat dikristalkan. Nah, untuk sel tidak dapat dikristalkan, sedangkan virus dapat dikristalkan. Makanya virus dikatakan sebagai makhluk antara makhluk hidup dan tak hidup. Karena dia dapat dikristalkan, tapi dia juga memiliki ciri hidup, yaitu dapat bereproduksi atau memiliki asam nukleat. Nah, kita lihat bagian B, C, D, dan E. Ini semuanya ciri yang dimiliki oleh sel. Jadi tidak memiliki membran inti. Ada sel yang memiliki membran inti dan ada juga yang tidak memiliki membran inti. Membran itu apa? Pembungkus ya. Kalau membran inti berarti pembungkus inti. Yang C, tidak dapat membelah diri. Nah, virus dapat membelah diri ya dalam sel inang. Yang D, hidup sebagai parasit sejati. Nah, ada sel yang memang parasit sejati juga. Contoh kelompok jamur, kelompok bakteri juga. Nah, tapi mereka dikategorikan tetap sel. Jadi tidak termasuk itu ya. Yang E, dapat mengadakan proliferasi. Proliferasi ini proses atau tahapan yang dimiliki oleh sel. Sedangkan virus bukan sel. Jadi jawabannya A ya. Kita lanjut ke nomor 2. Berikut ini merupakan ciri-ciri mikroorganisme. Mikroorganisme berarti organisme itu makhluk hidup ya. Mikro yang ukurannya kecil dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Sebelum ke pernyataan 1-6, kita baca pertanyaannya. Yang termasuk ciri-ciri virus, nah bisa kita langsung lihat. Yang pertama, replikasi dalam jaringan hidup. Iya betul, jadi hanya dapat replikasi atau memperbanyak diri dalam jaringan hidup. Replikasi dalam artian mirip-mirip dengan reproduksi ya di sini. Yang kedua, reproduksi dengan membelah diri. Bukan ya, yang membelah diri itu sel. Yang ketiga, tubuhnya mengandung DNA atau RNA. Jadi tubuh virus ini hanya mengandung salah satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Betul ya, jadi 1-3 betul. Yang pernyataan 4, tubuhnya selalu mengandung DNA. Tidak, jadi ada ya juga virus yang mengandung RNA atau salah satunya saja. Kalau yang memiliki kedua-duanya itu makhluk hidup seperti bakteri, hewan, tumbuhan, jamur, punya keduanya DNA atau RNA. Yang kelima, dinding tubuhnya terdiri dari selulosa. Nah, ini kalau yang dinding tubuhnya terdiri dari sel selulosa, ini sel tumbuhan. Yang keenam, struktur tubuhnya tersusun dari protein. Betul, kapsid kan itu tersusun dari protein. Virus ya. Jadi yang betul adalah 1, dia hanya replikasi bagian-bagian tubuh untuk membentuk bagian-bagian tubuhnya dalam jaringan hidup, ya kan? Yang ketiga, tubuhnya mengandung DNA atau RNA, dan 6, struktur tubuhnya tersusun dari protein. Sisanya itu ciri dari sel. Jadi jawabannya C. Nah, tadi jawabannya C, tapi Ibu akan pastikan lagi. Bagi yang masih bingung, replikasi di sini artinya penggandaan DNA. Jadi DNA ini kan istilahnya kode untuk memperbanyak diri si virus. Makanya tadi Ibu bilang mirip-mirip reproduksi, tapi reproduksi virus gitu. Karena virus kan sederhana, hanya punya asam nukleat. Nah, jadi asam nukleatnya digandakan. Nah, namanya adalah replikasi. Lanjut ya. Nomor 3. Virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup.
hal-hal berikut merupakan pembuktian kebenaran pernyataan berikut kecuali, nah kata kuncinya berarti virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Kecuali berarti yang pernyataan yang berlawanan dengan virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Coba kita lihat. Hanya dapat hidup dalam sel-sel hidup. Betul tidak? Di ini kan ada kata dapat hidup, berarti dia dapat hidup tapi di sel-sel hidup, berarti salah ya, ini kan yang kecuali. Kemudian dapat dikristalkan. Nah, kalau dapat dikristalkan berarti ini ciri dia bukan makhluk hidup, karena dikristalkan berarti kan dia benda mati yang bisa dikristalkan ya, mati gitu kan. Nah, yang C, dapat menduplikasikan diri. Yang dapat menduplikasikan diri atau memperbanyak diri itu kan sel, berarti makhluk hidup kan. Kulitnya terdiri dari atas protein. Nah, makhluk hidup juga kan tersusun dari protein, berarti salah juga. Yang E, tubuhnya terdiri atas DNA atau RNA. Nah, memang ini salah satu ciri mengapa virus dikatakan sebagai makhluk hidup. Maksudnya antara makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, yang ciri makhluk hidup dianggap makhluk hidupnya ini karena dia memiliki asam nukleat ini. Yang tadi Ibu sudah jelaskan di soal yang sebelumnya ya. Jadi jawabannya B, karena kalau dapat dikristalkan itu bukan makhluk hidup ya. Lanjut, nomor 4, oleh para ahli virus berada di perbatasan benda hidup dan benda mati. Kalau virus dianggap sebagai benda hidup, hal ini disebabkan karena virus, kita lihat di sini berarti ciri makhluk hidup. Di sini kata kuncinya virus dianggap sebagai benda hidup. Berarti ciri hidup mana ya? A, dapat menyebabkan penyakit seperti influenza. Ini ciri hidup makhluk hidup bukan ya. Yang B, dapat diisolasikan dan dijadikan kristal, bukan ciri hidup juga. C, dapat memperbanyak diri dalam sel hidup. Memperbanyak diri, ini ciri makhluk hidup ya, reproduksi atau memperbanyak diri. Ya, C. Kita lihat yang D, merupakan molekul asam makhluk hidup yang dilapis protein. Ya, dilapis protein, tapi lebih ke ciri hidupnya, gitu kan. Nggak protein, juga ada protein tapi bukan makhluk hidup, jadi ini bukan ciri hidup. Yang E, dapat menyerang bakteri. Dapat menyerang bakteri bukan lebih ke ciri makhluk hidupnya ya, tapi betul virus bisa menyerang bakteri. Jadi jawabannya C. Yang nomor 5, pernyataan yang tidak tepat untuk menjelaskan tentang tiroid. Tiroid itu apa sih? Ada yang tahu? Tiroid ini sejenis virus juga, tapi dia ukurannya lebih kecil ya dari virus. Kita lihat dari pernyataannya saja, ini kan yang tidak tepat ya. Ukurannya lebih besar daripada virus. Nah, sudah jelas salah ya. Jadi jawabannya A. Yang B, ukurannya lebih kecil dari virus, betul. Yang C, tidak memiliki kapsid. Jadi dia tidak memiliki kapsid, dia hanya terdiri dari asam nukleat saja. Yang D, analog dengan plasmid bakteri. Analog itu sama, plasmid itu bagian dari bakteri ya. Dan yang E, hanya tersusun dari RNA, itu betul. Jadi jawabannya yang tidak tepat itu yang A. Jawabannya A. Nah, tadi yang analog dengan plasmid bakteri, ini plasmid ini bagian dari bakteri, yaitu DNA bakteri yang berada di luar ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. X menunjukkan, kita lihat X menunjuk pada sini ya.
ini capsid. Nah, capsid itu terbentuk dari apa? DNA bukan, RNA bukan, selubung protein ya. Jadi jawabannya C. Kapsomer itu penyusun kapsid. Jadi kumpulan dari kapsomer itu namanya kapsid. Selubung lipid ini amplop ya. Jadi jawabannya C. Selubung protein yang dibentuk adalah kapsid. Jadi ada virus yang terdiri dari kapsid, kemudian dibungkus lagi oleh amplop atau selubung lipid, ada hanya terdiri dari asam nukleat dan kapsid saja. Nah, ini yang jenis virus yang memiliki kapsid dan amplop ini. Nomor 7, kulit tubuh virus atau kapsid terbentuk dari bahan, ini sudah jelas ya jawabannya, A. Protein. Yang nomor 8, membran lipid yang mengelilingi kapsid pada beberapa virus disebut, tadi di soal sebelumnya sudah dibahas kalau kapsid dari protein, kalau yang dari terbentuk dari lipid atau lemak ya, itu amplop. Jadi jawabannya B ya, 8B. 9. Cara virus mengenali sel inangnya melalui mekanisme kunci dan anak kunci. Bagian yang berperan sebagai kunci adalah, kalau kunci kalian juga tahu anak kunci lubangnya itu ya. Jadi yang kuncinya ini berarti virus, anak kuncinya sel inangnya. Nah, A. Bagian reseptor di permukaan tubuh inang. Bukan ya. Kan harusnya di virusnya kata kuncinya ya kunci gitu ya. B. Materi DNA di dalam tubuh virus, bukan. C. Materi DNA di dalam sel tubuh inang, juga bukan. D. Protein yang terdapat di bagian luar virion. Nah, ini kalau kunci berarti kan di bagian virusnya, berarti D ini ya. E. Bagian donor di permukaan tubuh inang, bukan juga, aja jawabannya D ya. Nomor 10, virus dapat melakukan replikasi dengan cara siklus litik dan siklus lisogenik. Perbedaan di antara kedua siklus tersebut terdapat pada fase. Nah, perbedaan siklus litik dan lisogenik ini, kalau litik dia virusnya langsung memecah setelah selesai replikasi pembentukan virus, langsung memecah sel inangnya. Jadi sel inangnya lisis, pecah atau dirusak dan virus keluar. Nah, kalau siklus lisogenik tidak langsung lisis, tetapi dia menggabungkan DNA atau gennya ke sel inangnya. Jadi DNA atau gen virus digabungkan ke DNA bakteri atau sel inangnya ya. Nah, jadi ketika si sel inangnya membelah diri atau bereproduksi, nah virus juga ikut DNA-nya ikut diperbanyak. Nah, nanti ketika kondisinya buruk, nah dia nanti baru lisis. Jadi itu bedanya. Jadi jawabannya D. Nomor 10 jawabannya D ya. Nah, ini nanti kita lanjut di video part 2 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.